akad pernikahan itu adalah sebuah ibadah juga yang sangat sakral yang menentukan terhadap kesahan atau tidaknya sebuah pernikahan gitu. Jadi yang viral itu ke medsos tentang masalah durasi ya. Antara pemisah hijab dengan kabulnya itu sekitar 3 detik lebih. Dan juga banyak ustadz-ustadz ulama-ulama yang lain yang membantah statement saya, katanya itu tetap sah karena tidak sampai nirod, tidak sampai memalingkan dari hijabnya. Dalam masalah ini saya juga mungkin ya bisa saja saya juga tidak terlalu mempermasalahkan ini. Namun ada yang lebih masalah, yaitu di dalam masalah walinya ya. Jadi si walinya itu dia tidak menyebutkan khitab jawabnya. Yang lebih fatal itu ketika si wali tidak menyebutkan khitab jawabnya tersebut. Saya contohkan ketika akadnya itu, ya bulan saya nikahkan Anu binti Anu dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Jadi tidak ada kamunya. Harusnya kan seperti ini. Ya bulan, saya nikahkan adik kandung saya bulan kepada engkau. Ya, jadi engkaunya ini tidak ada. Harusnya ada engkaunya gitu. Jadi gak jelas ini dinikahkan kepada siapa gitu. Makanya saya katakan tidak sah. Namun yang muncul di medsos, bahkan rame di media sosial sampai ke berita, itu yang masalah durasi. Kalau masalah durasi saya pun itu memang gak jadi masalah gitu kan. Karena memang banyak pendapat juga yang mengatakan boleh. Tapi kalau masalah ini karena tidak cukup, karena terlalu panjang, makanya saya upload sebagian kemarin. Namun keburu viral, video yang ini malah tidak viral, yang lebih fatalnya menurut saya juga gitu kan. Nah di dalam hijab itu, kalau misalkan si laki-laki atau si walinya ini tidak menyebutkan si khitoban atau si jawab si laki-lakinya, maka tidak sah hijabnya tersebut. Itu. Berarti kalau udah kejadian seperti itu harusnya gimana, Ustaz? Ya harapan saya sih itu semoga diulang lagi aja gitu demi kemaslahatan. Ya walaupun memang misalkan ada keterangan lain, ada ibarat lain yang mengatakan boleh saja dengan walinya berkata demikian atau hijab demikian. Misalkan kalau ada keterangan yang lainnya silakan saja. Namun ketika saya komentarin tidak ada gitu. Yang kemarin mengatakan sah-sah saja itu tidak berkomentar dalam video saya yang ini gitu. Yang membahas tentang masalah si walinya ini. Jadi masalahnya bukan hanya masalah durasi saja, tapi di dalam masalah hijabnya pun ternyata bermasalah seperti itu. Jadi gini kan, coba saya nanya ya kesampaian jenengan ya. Saya nikahkan Anu binti Anu dengan mas kawin sekian tunai. Kira-kira ini nikahnya ke siapa? Tanpa menyebutkan nama gitu. Iya, bukan hanya nama, harusnya kan pakai engkau. Kalau nggak pakai engkau ya pakai nama nggak masalah. Kalau nggak pakai nama ya engkau gitu. Saya nikahkan Anu binti Anu kepada engkau. Ya, harusnya ada kepada engkau. Ini tidak ada engkaunya. Oh ya, walaupun di depan ada nida, ya bulan. Tapi itu kan hanya memanggil saja, bukan untuk khitoban pernikahan. Contoh lainnya supaya lebih gampang seperti ini. Ya bulan, saya menyuruh si Anu mengantarkan Anu, tapi tidak ada engkaunya. Ini mengantarkannya kemana gitu? Misalkan contoh lainnya, mengantarkan sebuah perkara, ini diantarkan kemana? Begitupun dalam pernikahan. Saya nikahkan si Anu binti Anu dengan mas kawin Anu tunai. Ke siapa nikahnya? Karena tidak ada engkaunya gitu. Sedangkan kalau membuang lapa di bagian keterangan,
di referensi di kalau nggak salah di dalam kitab di Anatul Thalibin dijelaskan kalau misalkan membuang ka atau domir ka kan harusnya kalau pakai Arab itu ajaztuka ya. Kalau pakai Arab itu saya nikahkan anak saya kepada engkau. K-nya nih K. Kalau K-nya engkaunya dibuang maka tidak sah ijabnya. Kalau ijabnya tidak sah berarti akadnya tidak sah. Tapi Pak Ustadz Kalau artinya akadnya tidak, ya oke, gimana Pak Ustadz? Boleh dilanjut Pak Ustadz? ya kalau misalkan kalau ijabnya tidak sah berarti akad pernikahannya tidak sah. Karena syarat sahnya akad itu ketika ya si ijabnya sah, kabulnya juga sah, baru akadnya sah. Kalau misalkan ijab tidak sah, otomatis akadnya pun tidak sah. Kalau akadnya tidak sah, berarti pernikahannya pun tidak sah. Tapi untuk artinya kan untuk mengulang kembali ijab kabul itu kan nggak harus yang mewah-mewah. Artinya dia datang atau dalam suatu ada saksi aja kan cukup. Ya. Cukup si pengantin laki-laki, perempuan, saksi dan juga amil. Udah di rumah, mau di kamar, mau di rumah, di tengah rumah, di halaman gak masalah. Tidak harus rame-rame gitu. Nggak harus berpakaian resmi masih atau pernikahan yang di luar gimana? Yang nggak harus berpakaian, harus pakai pakaian pengantin kan, nggak kan, hanya untuk mensahkan aja kan ya. Enggak harus seperti itu, hanya simbol saja yang terlihat mewah gitu kan juga masalah. Walaupun mungkin dia hanya berpakaian biasa saja itu gak masalah, tetap sah. Asalkan syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Tidak harus sekarang harus ada acara lagi, tidak. Cukup sederhana di rumah saja